Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Ica Rizky Ayu dengan NIM A431904868, golongan A, Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan, jurusan Produksi Pertanian, Kampus Politeknik Negeri Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan gula kristal putih yang dilaksanakan di pabrik gula sebagai salah satu tugas video pada mata kuliah pasca panen kelapa dan tebu. Oke, pabrik gula sendiri merupakan proses pengolahan tebu menjadi gula pasir. Hal tersebut sudah berangsur sejak puluhan tahun. Di Indonesia sendiri sudah tercatat ada beberapa pabrik gula dengan kapasitas produksi yang cukup besar yang sudah beroperasi sejak zaman penjajahan Belanda. Beberapa pabrik bahkan hingga kini masih bisa beroperasi dengan baik dan menjadi tulang punggung produksi gula nasional. Ingin tahu bagaimana proses pengolahan tebu menjadi gula? Simak yuk ulasan berikut. Nah, ini adalah tahapan pembuatan gula. Yang pertama, kita tuh sebagai bahannya itu adalah tebu. Yang kedua itu adalah ada timbangan sebagai alat. Yang ketiga ada stasiun penggilingan sebagai proses. Yang keempat ada stasiun pemurnian. Yang kelima adalah stasiun penguapan. Keenam ada stasiun pemasakan. Yang ketujuh ada stasiun putaran. Yang kedelapan ada stasiun penyelesaian. Dan kesembilan ada stasiun peleburan. Tidak perlu takut, tunjukkan saja warna-warnimu yang sesungguhnya. Bahkan lukisan terbaik sedunia pun mempunyai pembenci dan pengkritik. Firsa Besari. Jadi jadilah dirimu sendiri untuk masa depanmu. Tak perlu hiraukan orang di sampingmu, tetaplah maju menuju masa depanmu yang lebih cerah. Oke, balik lagi ke topik adalah proses pengolahan tebu menjadi gula pasir putih. Yang pertama ialah tebu. Pengolahan yang awal sebelum masuk proses pengolahan tebu menjadi gula, terlebih dahulu melalui proses pengolahan, di mana pada proses ini tebu akan dipilih hingga memenuhi syarat minimal untuk dapat diolah menjadi gula. Nah, tebu yang siap diolah adalah tebu yang memiliki 3 kriteria, ya, bisa disingkat dengan MBS, yaitu masak, bersih, dan segar. Ketika 3 kriteria tersebut tidak dipenuhi oleh gula, maka gula tersebut tidak lanjut proses penggilingan, karena hal tersebut memacu pada hasil gula yang kita peroleh. Next ialah timbangan. Oke, maaf sebelumnya. Sebelumnya itu di truk ini itu akan setelah memasuki pabrik gula itu mendapatkan nomor antrian atau kode yang gunanya untuk sebagai aturan di sana biar tertata rapi mana yang udah terlebih dahulu datang dan mana yang baru datang agar proses pengolahan gula, pengolahan tebu ini berjalan sesuai urutannya seperti itu. Yang kedua ada timbangan. Nah, timbangan ini setelah dipilih. Jadi tebu setelah dipilih ketika sudah memenuhi 3 kriteria yaitu masak, bersih, dan segar, itu diangkat berapa beratnya setelah dipilih. Gitu. Mempengaruhi dan memacu proses gula. Gitu. Penggilingan. Di stasiun penggilingan itu adalah proses pengolahan tebu menjadi gula, merupakan proses inti di mana tujuannya sendiri adalah untuk memeras air sari tebu, atau yang lebih dikenal dengan sebutan nira. Jadi, bahannya itu adalah tebu. Nanti akan diproses, akan menghasilkan nira, dan akan mengeluarkan ampas tebu. Seperti itu. Terus, keempat ada stasiun pemurnian.
Stasiun pemurnian sendiri adalah proses pengolahan tebu menjadi gula untuk mendapatkan nira murni. Proses defikasi dan proses sulfitasi adalah proses yang dilakukan dalam cara pemanasan, pengampungan, pengendapan, penyaringan, atau menggunakan bahan kimia yang dapat memisahkan bahan non-gula. Dalam proses pemurnian ini, nira itu masuk ke dalam stasiun pemurnian. Setelah itu adanya bahan kimia itu sulfur, CaO, sama fosfat. Bahannya yaitu ada sulfur, CaO, sama fosfat. Terus nanti akan keluar menjadi nira jernih karena sudah melalui proses pemurnian. Ada stasiun penguapan. Stasiun penguapan sendiri tujuannya adalah untuk membuat nira yang tadinya masih dalam proses bentuk cair, encer, menjadi lebih kental dan memudahkan proses pengkristalan. Penguapan nira sendiri dilakukan dengan temperatur 65 hingga 110 derajat Celcius. Penguapan ini nira jernih yang kita peroleh dari stasiun pemurnian akan menghasilkan nira kental karena sudah melalui proses penguapan itu sendiri. Stasiun pemasakan. Nah, pada tahap ini gula akan terpisah dari kotoran yang belum terpisah di tahap sebelumnya. Selain itu, kristal gula juga akan dibedakan atau disortir sesuai dengan kualitas. Nah, pada proses pemasakan ini, nira kental itu masuk dalam nira kental itu masuk dan akan keluar kristal gula kental. Kristal gula kentalnya ada stasiun putaran. Nah, di stasiun putaran itu yang tadi kristal gula kental itu masuk dan akan keluar kristal gula. Jadi ada proses putaran atau biasanya disebut dengan proses sentrifugal gitu. Yang ke-8 ada stasiun penyelesaian. Stasiun penyelesaian yaitu mengeringkan gula yang dihasilkan di stasiun putaran dan menyeleksi ukuran kristal gula sesuai standar yang ditetapkan. Jadi di dalam stasiun penyelesaian itu ada 2 tahap, yaitu ada pengeringan. Jadi setelah proses putaran kan kita dapat kristal gula. Nah, kristal gula itu kita keringkan di stasiun penyelesaian. Jadi di stasiun penyelesaian itu ada 2 tahap, pengeringan dan penyaringan. Pengeringan sendiri yaitu untuk mengurangi kadar air yang terkandung dalam gula. Yang penyaringannya itu adalah proses menyaring ukuran gula yang sesuai dengan SNI gula. Gula mulai dari 0,9 akan menghasilkan kristal gula dengan ukuran 0,9 sampai 1,1 mm. Oke, yang ke-9 ada stasiun peleburan. Stasiun peleburan sendiri adalah kristal gula yang ukurannya 0,9 hingga 1,1 akan mengeluarkan nira kental leburan. Di mana gula kasar yang tadi, gula kasar, kan tadi ada yang gula kasar, kan gula kasar kan gula halus. Ada penambahan air panas. Nah, itu adanya proses pengadukan di dalam tangki. Nah, prosesnya itu akan menghasilkan nira kental leburan. Jadi nira kental itu digunakan sebagai nira tambahan jika jumlah nira kental dari stasiun penguapan tidak mencukupi untuk digunakan pada stasiun masakan. Setelah melalui proses penyaringan, diperoleh gula dengan ukuran yang seragam. Kemudian dilakukan penimbangan dan pengupakan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ilmu yang saya dapat bermanfaat untuk kalian, dan apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.